Sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Kakak teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sharing session Alumni Talk yang keempat. Perkenalkan, saya Aisyah Lawiyah yang akan memandu acara sore hari ini. Spesial dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, sesi Alumni Talk kali ini mengangkat tema Tumbuh Bersama Anak, Perjalanan Ibu Muda yang Tetap Tumbuh dalam Dunia Akademik dan Keluarga. Sebelum kita memasuki sesi diskusi bersama narasumber kita, Ibu Istianah Sururi dan moderator kita pada hari ini, Laras Eka Agustina. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Jabaludin. Kepada Bapak Jabaludin, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama belajar ya dalam rangka memperingati Hari Anak ya, dan semoga anak-anak kita senantiasa Allah jaga ya dan jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman Ikalum yang berbahagia, ya bersyukur rasanya kita bisa berjumpa dalam kegiatan Ikalum Talk ini, ya sebuah ide program yang menjembatani ya kegiatan yang menginspirasi bagi para alumni, ya dengan latar belakang profesi yang beragam ya disatukan dalam kegiatan Ikalum Talk ini. Harapannya kegiatan ini mampu melahirkan ide dan gagasan yang mampu memberikan inspirasi buat kita semua ya, sekaligus memotivasi ya teman-teman kita yang hari ini belum menemukan model ya atau belum menemukan bakat ya yang bisa dikembangkan dalam yang bisa dimiliki oleh setiap personalnya. Saya ingin menyapa ya yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini ya Ibu Istianah Sururi ya. Beliau kita doakan ya yang tidak lama lagi akan menjadi kandidat ya doktoral di Universitas Indonesia ya. Semoga Ibu Istianah ini diberikan kemudahan. Bersama nanti hostnya Mbak Laras ya. Iya, Laras, Bapak. Betul ya. Makasih sudah membersamai teman-teman Ikalum ya, Mbak Laras ya. Semoga diberikan kemudahan nih dan kesuksesan ya. Nah teman-teman sekalian ya, Ikalum dalam beberapa bulan ini di kepengurusan kami ya, banyak sekali ide gagasan inovasi yang ingin berkontribusi ya bagi para alumninya. Nah kami berharap kegiatan seperti ini bisa diikuti oleh banyak pihak ya, oleh banyak teman-teman alumni ya, lintas generasi yang memang sudah sangat banyak ya, alumni kita dari angkatan 96 sampai dengan angkatan 2022 atau 2023 ya. Sehingga kegiatan ini menjadi wadah kita bersama bersilaturahim untuk sama-sama saling kenal ya, saling belajar ya, saling memberikan informasi-informasi dan memberikan aura-aura positif begitu kira-kira ya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini ya kami mengajak kepada teman-teman yang hadir bahwa salah satu aktivitas program di Ikalum adalah ada sedekah Jumat ya. Sedekah Jumat ini adalah bentuk kegiatan yang menjembatani antara orang baik dengan para penerima manfaat atau antara muzaki dengan mustahik ya, atau lembaga atau para donor dengan para penerima manfaat begitu kira-kira. Besarannya pun tak menjadi masalah ya, dari mulai 10.000, 20.000 ya, dan kelipatannya ya. Jadi ini digunakan untuk dalam rangka bertaawun ya, atau membantu ya, membantu sahabat-sahabat kita ya, orang-orang yang membutuhkan di sana. Nah,
Melalui kegiatan yang baik ini, kami mengajak ya kepada para teman-teman ya yang hadir dalam Zoom ini untuk sama-sama bisa mensukseskan kegiatan yang digulirkan oleh IKALUM yang diselenggarakan setiap pekan di hari Jumat. Saya kira demikian Mbak Laras ya. Salam buat teman-teman, buat materi yang lainnya. Sukses selalu dan makasih kepada Mbak Istiana ya yang akan menjadi apa motivator kita pada kali ini ya di tengah kesibukannya beliau sebagai seorang mamah ya sebagai seorang ibu gitu ya. Namun tetap bisa mengejar target-target akademisinya ya ini masya Allah luar biasa ya. Saya kira demikian kurang dan lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, terima kasih Pak Jeba. Salam kenal juga. Kita belum pernah bertemu langsung sepertinya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih banyak Pak Jabaludin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi diskusi ini. Kepada moderator, Laras Eka Agustina, saya persilakan untuk memandu jalannya sharing session. Terima kasih Kak Aisyah selaku MC untuk kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang hadir dalam ruang virtual ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum masuk ke sesi diskusi, mari kita awali dengan pantun terlebih dahulu teman-teman. Beli semangka di pasar petani. Dibelah dua, manis rasanya. Hari Anak Nasional yang kita rayakan hari ini juga merayakan perjalanan ibu yang tangguh dan penuh cerita. Oke. Cakep. Oke. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara Alumni Talk sesi 4 untuk memperingati Hari Anak Nasional yang bertemakan Tumbuh Bersama Anak, Perjalanan Ibu Muda dalam Dunia Akademik dan Keluarga. Pada hari ini, Jumat 25 Juli 2025, bersama saya, Laras Eka Agustina, yang akan memandu diskusi Alumni Talk kali ini. Hari Anak Nasional bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga sebuah momentum penting nih teman-teman untuk meningkatkan kepedulian kita bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang positif. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja di balik layar tidak terlepas dari peran luar biasa seorang ibu. Menjadi seorang ibu bukan berarti harus mengubur mimpi-mimpinya, tetapi juga bisa tumbuh bersama berkembang dengan anak. Di era modern sekarang, banyak sosok ibu yang berperan ganda dengan tetap berkarir di dunia kerja atau sekarang akrab disebut sebagai working mom. Tentu saja tidak mudah teman-teman untuk menjadi seorang ibu yang bukan hanya membesarkan anak tetapi juga membesarkan mimpi-mimpinya sendiri nih teman-teman. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara membagi peran dengan adil antara keluarga, karir, dan pendidikan serta apa saja tantangan dalam menjalaninya bersama narasumber inspiratif kita yang merupakan seorang perempuan dengan 3 peran, yaitu sebagai seorang ibu, sebagai ibu yang bekerja, dan juga mahasiswa S3. Beliau merupakan alumni S1 FKM UMJ angkatan 2009 dengan fokus peminatan epidemiologi. Beliau juga merupakan lulusan terbaik 2 nih teman-teman pada tahun 2013 dan skripsi beliau terpilih sebagai penerima beasiswa penuh ke Seoul, Korea Selatan dari Asia Pacific Conference on Public Health. Keren banget ya teman-teman narasumber kita hari ini. Kemudian beliau juga melanjutkan studi S2 epidemiologi di FKM UI yang pada saat itu bersamaan dengan peran beliau sebagai seorang istri dan juga sedang mengandung anak pertama beliau. Saat ini beliau merupakan dosen tetap FKM UMJ dan Kepala Sub Bidang Akreditasi Internasional di Penjamin Mutu UMJ.
Selain sebagai working mom nih teman-teman, beliau juga saat ini sedang melanjutkan studi doktoral epidemiologi di FKM UI yang ditempuh melalui beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau dilihat-lihat, sepertinya beliau ini expert ya teman-teman di bidang epidemiologi. Oleh karena itu langsung saja kita sambut narasumber inspiratif kita hari ini yaitu Ibu Istiana Sururi SKM MEPIT yang akrab disapa dengan nama Miss Tia. Halo Miss. Halo, Assalamualaikum Lara. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Miss? Alhamdulillah, baik. Gimana Laras kabarnya dan juga teman-teman di Zoom semua sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, mungkin untuk membuka sesi obrolan kita hari ini, mungkin boleh sedikit diceritakan bagaimana keseharian dan kesibukan Miss Tia saat ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol santai aja kali ya. Iya, Manggilnya boleh. apa Kak Laras ya? Kak Laras, Dek Laras. Kebetulan Boleh. Laras ini mahasiswa saya juga ya. Kita sempat belajar bareng juga ya di S1 Kesmas. Eh, terus, oh iya, Laras juga baru lulus loh teman-teman. Kita ucapkan selamat Terima menjadi SKM kasih. official. Tinggal menunggu wisuda ya. Iya, nih Miss. Selamat ya. Salam kenal juga untuk teman-teman di sini yang belum mengenal saya. Juga ada beberapa senior. Salam hormat kakak-kakak. Kemudian ada teman-teman seangkatan saya juga di sini dan adik-adik kelas juga ya. Eh, Selamat bertemu kembali secara digital gitu, walaupun belum bertemu secara langsung karena sudah jauh-jauhan nih semuanya. Kalau untuk kakak-kakak dan teman-teman seangkatan saya. Untuk yang adik-adik yang belum kenal, saya kenal. Tadi sudah diperkenalkan sedikit ya dari Laras tentang profil saya. Tadi mungkin agak sedikit koreksi. S3 saya sebenarnya peminatannya tidak spesifik epidemiologi gitu, tapi di ilmu kesehatan masyarakat. Em, Kebetulan juga di FKM UI ya, seperti alma mater S2 saya. Nah, di FKMU itu S3-nya ada dua prodi, ada prodi epidemiologi dan prodi ilmu kesehatan masyarakat. Namun yang saya ambil itu epidemiologi. Nanti deh kalau mau dengar, yang saya ambil maaf ilmu kesehatan masyarakat dengan promotor atau pembimbingnya tetap profesor epidemiologi gitu. Jadi penelitian saya juga tentang epid, maksudnya fokusnya ke epidemiologi hanya di prodinya saja yang berbeda. Seperti itu. Tadi kalau diminta untuk cerita keseharian, kalau saat ini status saya masih sebagai mahasiswa aktif di Ilmu Kesehatan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI. Nah, sebenarnya mahasiswa akhir ya, mahasiswa akhir yang perjalanan studinya juga tidak ideal-ideal amat gitu, tidak ya mungkin jauh dari kata ideal lah sebenarnya gitu. Selain itu saya memang dosen tetap di FKM UMJ, alma mater tercinta S1 saya. Alhamdulillah bisa mengabdi di sini karena saya merasa apa ya sangat eh, berhutang budi dan juga apa ya ini maksudnya di sini tuh pengabdian sekali lah saya sebagai alumni dan makanya saya sangat appreciate untuk Pak Jabal dan rekan-rekan pengurus yang bisa menghidupkan Ikalum gitu karena belum pernah sehidup ini selama saya ada di UMJ gitu ya belum pernah sehidup ini Ikalumnya. Eh, karena saya tugas belajar, jadi S3 saya beasiswa, Alhamdulillah, beasiswa BPI, namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi, ketika kita mendapat beasiswa, maka status sebagai dosen itu kewajiban mengajarnya dihentikan sementara. Jadi, untuk fokus belajar. Namun, untuk tanggung jawab lain seperti tugas-tugas struktural di kampus ya di UMJ itu saya tetap mengerjakan. Jadi eh, apa ya masih mendapat amanah. Kalau tadi diceritakan saya ada satu tugas di BPM. BPM itu Badan Penjaminan Mutu di UMJ yang bertugas untuk ya namanya menjamin mutu gitu ya, membantu teman-teman prodi dan fakultas serta unit-unit di UMJ untuk meningkatkan mutunya.
Sebenarnya baru sih dari tahun lalu. Jadi kalau di kampus sekarang saya lebih banyak aktivitasnya di Badan Penjamin Mutu sebagai Kepala Sub Bidang Akreditasi dan Rekognisi Internasional. Jadi tugasnya membawa UMJ ke kancah internasional itu tugas berat banget sebenarnya. Dan saya juga baru belajar gitu ya. Jadi itu jadi ilmu baru juga buat saya. Dan kalau tadi tanya kesibukan utama, sebenarnya kalau dari 24 jam itu ya saya di rumah ya. Saya memiliki dua orang anak. Nah ya, karena ini temanya Hari Anak gitu. Di rumah saya sebagai ibu dan istri, ya, ya aktivitasnya sama lah mungkin seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya ya. Pagi-pagi bangun tidur, mengurus anak, berangkat sekolah, sekaligus mempersiapkan diri untuk bekerja gitu dan mempersiapkan suami bekerja, kemudian berangkat kerja bersama dengan anak-anak sekolah. Lalu pulang, sebenarnya kalau pulang pulang kerja tuh saya harus tiba lebih awal dibandingkan anak saya pulang. Ada masa-masa yang seperti itu karena tidak punya ART di rumah gitu. Jadi ya semuanya saya dan suami yang mengerjakan gitu. Ya, sebenarnya sih tidak ada yang spesial ya kalau kalau saya menilai diri saya sendiri gitu. Jadi kayak awalnya sempat gambling gitu. Ini benar saya gitu. Memang tidak ada alumni lain yang lebih baik. Sebenarnya harusnya ada ya. Mungkin karena belum terjangkau saja gitu ya sama teman-teman pengurus alumni. Saya yakin pasti alumni kita dari zaman dulu ya, zaman awal FKM berdiri itu pasti ada yang lebih hebat lah, jauh lebih hebat. Tapi di sini kita sharing aja ya, boleh boleh banget apa ngobrol-ngobrol aja seperti itu, Laras. Oke, Miss. Nah, tapi jika dilihat-lihat nih, kesibukan Miss Tia juga cukup padat juga ya. Berarti ya sebagai mahasiswa akhir yang dimana juga pasti sedang menyusun disertasi ya, Miss ya. Betul. Oke, dan juga sebagai ibu rumah tangga gitu dan juga tadi dimention sedikit kalau di kampus itu sebagai kepala sub bidang akreditasi di Badan Penjamin Mutu UMJ. Nah, gimana sih Miss untuk membagi waktu atau menentukan skala prioritas nih Miss antara keluarga, pekerjaan dan juga status Miss Tia sebagai mahasiswa semester akhir? Oke. Untuk bagi waktu ya sebenarnya kita perlu menentukan skala prioritas ya. Kalau apa dari perjalanan apa ya ilmu yang saya dapat gitu ya yang itu kan pengalaman-pengalaman hidup gitu itu yang akan membentuk kita ya sebenarnya dan mempengaruhi pandangan kita terhadap masa depan sebenarnya ya jadi ketika kita memprioritaskan atau apa namanya menempatkan sesuatu sebagai mana yang prioritas mana yang tidak apa yang kita kerjakan saat ini sebenarnya kita sedang membentuk diri kita di masa yang akan datang kan gitu. Nah kalau saya karena saya dulu mendapatkan cukup banyak didikan agama ya dari orang tua. Kalau ibu saya sih bukan ibu pekerja ya, ibu saya tuh ibu rumah tangga biasa yang anaknya itu ada 8, jadi saya itu anak terakhir. Ya kebayang ya, ibu rumah tangga dengan anak 8 pasti 100% mengurus rumah gitu dan anak-anak. Kalau ayah saya itu seorang guru agama lah, guru agama yang dia agak keras gitu kalau ngajarin anaknya tentang agama. Makanya saya harus sekolahnya sekolah agama, saya harus pesantren gitu. Dah dari paksaan itu akhirnya saya mendapatkan ilmu bahwa menjadi seorang perempuan yaitu harus mengikuti fitrah apa yang memang sudah Allah dan Rasulnya ajarkan gitu. Fitrah kita sebagai perempuan baik secara apa nama biologis maupun non biologis ya. Kalau secara biologis artinya secara fisik saja kita sudah diciptakan yang memiliki rahim dan lain-lainnya yang memang bertugas sebagai seorang ibu salah satunya gitu dan seorang istri gitu ya. Maka ketika ditanya terkait dengan prioritas, mungkin dulu sebelum menikah dengan setelah menikah ada perbedaan prioritas ya. Ada perbedaan prioritas. Kalau misalnya cerita prioritas sekarang, kalau untuk teman-teman yang belum menikah mungkin kayaknya belum cocok nih. Saya belum masuk ke tahap itu gitu. Kalau misal boleh cerita dari awal saya single dulu boleh nggak Kak Laras? Boleh, boleh, Miss. Boleh ya. Jadi
Enggak, kenapa bisa bisa sampai dengan aktivitas yang sekarang gitu. Kalau dulu ketika saya belum menikah masih sering diomelin lah di rumah gitu ya sama orang tua. Itu bagaimana betul-betul diajarkan kamu kalau belum menikah itu puas-puasin ibadah, gitu kan? Diajarin sama ibu saya karena ibu saya merasa waktunya sangat sempit sekali untuk beribadah karena mengurus anak gitu. Puas-puasin ibadah, rajin-rajin sholat sunnah, semampu seinginnya lah, semampunya gitu, rajin-rajin puasa sunnah. Kemudian pokoknya kita mau melakukan ibadah apa saja kita puas-puasin karena apa? Karena nanti setelah menikah akan sulit. Ibu saya bilang ibu saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Jadi kayak kalau anak santri pulang dari pesantren ke rumah tuh kayak libur gitu. Yang biasanya di pesantren kan sholat 5 waktu harus berjamaah, harus mengaji, lalala gitu. Tapi di rumah kan kita pengennya istirahat lah, nggak mau bangun tahajud gitu kan. Tapi itu yang selalu diajarkan apa namanya ibu saya. Nah, kemudian setelah menikah, jadi ketika ketika sebelum itu ya kuliah. Nah, ketika kuliah kan kita mulai tumbuh dewasa ya. Nah, itu saya baru baru mulai belajar membuat target-target hidup sebenarnya saat kuliah dari uh, sebenarnya yang paling banyak memberikan saya pelajaran adalah pengalaman organisasi, bertemu dengan orang banyak ya, bertemu dengan orang banyak yang punya punya pengalaman yang lebih wah gitu. Terus saya banyak ambil pelajaran dari mereka bahwa ya kita hidup itu harus punya target. Bahkan kalau saya sih nggak terlalu ngoyo bikin target tahunan 5 tahun, 10 tahun itu enggak. Tapi saya lebih ke tipe yang realistis apa yang ada di depan mata saya. Kayak, oke saya masuk S1, kemudian dulu ya, saya punya target. Saya lulus, dulu saya ambis lulus 3,5 tahun, tapi kalau darulah ada kendala, ya, ada kendala. Skripsi saya tuh kelarnya nanggung gitu dulu tuh. Jadi kan kalau periode akhir tuh eh, di semester 8 biasanya ujian skripsi itu di Juni, Juli gitu ya, karena menjelang wisuda kayak laras lah ya, ini ujiannya kan bulan-bulan ini gitu. Nah, dulu tuh teman-teman saya itu banyak yang memotivasi untuk lulus 3,5 tahun selesai Februari itu udah selesai sidang. Nah, Februari itu saya baru mau ngumpulin data. Jadi saya ketinggalan nih gitu. Ah ya udahlah akhirnya menerima. Oke, lulusnya 4 tahun aja nggak apa-apa. Tapi saat itu umur saya 2013 itu umur saya mau 23 ya 22. Nah, saya memasang target memang saya tidak mau menikah dulu seperti itu karena kan ibu saya tuh ngasih tahu pokoknya puas-puasin. Kalau ibu saya ngajarin kan puas-puasin ibadah, kalau saya sebenarnya sih oh berarti ada suatu hal yang harus kita capai sebelum kita menikah karena memang akan ada batasan-batasan yang akan kita hadapi gitu saat kita menikah nanti. Jadi saya menargetkan saya harus S2 dulu sebelum saya lulus karena ketika belajar kesmas gitu, oh saya kayaknya nggak bisa deh kerja di puskes. Kayak dulu ngebayangin gitu ya, karena saya tuh orangnya penyakitan gitu, nggak fisik saya nggak terlalu kuat sebenarnya gitu. Terus kayak saya nggak bisa harus turun lapangan tiap hari gitu kan surveillance. Kayak apa saya orang epit ya. Nah terus, nah dan saya karena ayah saya seorang guru gitu. Terus dulu saya waktu S1 tuh sering banget cari sampingan ngajar les gitu kan, ngajar les anak-anak kecil, anak-anak SD, ngajar ngaji, ngajar biologi, ngajar matematika, apa aja lah yang bisa saya ajarin. Jadi pulang kuliah karena saya nggak ngekos, saya TP, saya tuh pulang misalnya asar saya ngajar les sampai malam sampai isya sampai jam 9 baru pulang ke rumah dan itu uangnya saya kumpulin gitu kan buat nambah ongkos saya TP gitu. Nah, jadi emang saya senang berbagi gitu ya, berbagi ilmu dengan dulu sih senangnya sama anak-anak kecil ya. Jadi kayaknya saya kalau jadi SKM terusnya kerja kantoran juga saya jadi kita memapping apa sih yang kita minati sebenarnya gitu ya. Jadi kayak ya udah kayak saya harus S2 nih. Pokoknya S2 dulu deh nanti kalau udah S2 kayaknya potensi untuk menjadi dosen atau mengajar nggak mesti jadi dosen sih. Seperti dulu saya nggak ambis pengen jadi dosen gitu. Pokoknya kayaknya bidang saya tuh di bidang pendidikan kayaknya gitu kan. Saya memapping seperti itu. Saya jadi dosen. Sebelum itu saya ngambil S2. Nah, dulu saya menargetkan sebelum menikah harus lulus gitu ya. Tapi ternyata itu kan ya manusia berencana, tapi Allah yang menentukan gitu ya.
Saya belum lulus, saya sudah menikah karena satu dan lain hal ya. Jadi sudah direncanakan dengan calon suami saya yang sekarang alhamdulillah jadi suami ya. Akan menikah setelah saya wisuda. Jadi kan dulu kalau di UI wisudanya sekitar Agustus lah, ya September Oktober lah gitu nikah. Lamarannya nggak apa-apa deh sebelum sebelum wisuda gitu. Tapi ternyata ketika lamaran ada pihak keluarga suami yang minta dipercepat gitu. Jadi jadilah saya menikah sebelum lulus S2. Oke, targetnya tidak tercapai gitu. Udah jadi udah menikah sebelum lulus tapi alhamdulillah bisa terlewati. Nah, ketika ya maksudnya gitu kita punya target-target yang sekuat mungkin kita upayakan untuk mencapainya gitu ya. Nah, ketika menikah jadi kan sudah punya bekal ya, sudah punya bekal dan sudah merasa oke, keinginan, impian kita tuh sudah tercapai. Artinya karena setelah menikah kita kan buka lembaran baru nih, apalagi perempuan ya jadi seorang ibu gitu kan, jadi seorang istri yang waktunya akan terbagi, gak bisa lagi mikirin diri sendiri gitu. Dan saya bukan yang seorang perempuan yang jalan hidupnya mulus-mulus aja gitu ya, pernah mengalami masa-masa down pasti ya. Jadi kayak waktu setelah menikah belum prepare itu menjadi satu kesalahan ya, belum prepare kapan akan punya anak. Jadi tiba-tiba saya langsung hamil gitu dan langsung setelah kondisi sedang menyusun skripsi, menyusun tesis gitu kan, itu jadi hal yang menjadi pelajaran sih buat saya sekarang gitu. Ternyata itu tidak baik gitu ya, ternyata itu tidak baik, tidak mengatur waktu dengan baik itu, tidak mengatur apa rencana dengan baik itu tidak baik karena akan berdampak ke anak gitu kan. Jadi nah saat itu alhamdulillahnya suami support ya, jadi dia membantu saya untuk segera lulus. Kehamilan saya tidak begitu baik, hampir keguguran karena saya pendarah 2 minggu. Pendarah 2 minggu diwajibkan bed rest oleh dokter kandungan. Lalu jadi saya menyusun tesis yang ngetik itu suami saya. Jadi kalau kata suami saya kalau wisuda gelarnya bagi dua gitu. Kalau epid, M-nya tuh buat suami saya, epidnya buat saya gitu. Karena ngerjainnya bareng. Jadi dia yang bantu saya antar ke lapangan, ya antar ke rumah pembimbing, dia yang menemani saya gitu. Sampai punya anak, alhamdulillah Allah kasih umur panjang ya, anak pertama saya lahir. Nah, itu mulai merasa bagaimana beratnya jadi seorang ibu kan, gitu. Berat jadi seorang ibu. Oh, perjalanan panjang hingga sekarang belajar mengatur waktu. Eh, Sebenarnya sih kalau saat ini justru tidak begitu hektik ya, karena kan anak saya sudah lumayan besar ya, sudah bisa mengurus dirinya sendiri lah, minimal untuk mandi, makan, mereka sudah bisa tidur, sudah bisa sendiri, buang air, sudah bisa sendiri gitu kan, beda dengan yang punya toddler. Jadi sebenarnya challenge terbesar itu dulu saat toddler, dan anak saya yang pertama dan yang kedua itu umurnya hanya berjarak 1 tahun gitu. Itu kesalahan kedua saya. Setelah melahirkan tidak segera merencanakan kontrasepsi gitu. Jadi dengan PD kita kan belajar ya kontrasepsi alami ya, dan ternyata itu doesn't work gitu ya, tidak bekerja. Anak saya masih, tapi alhamdulillah anak pertama masih merasakan ASI eksklusif. Saya berhasil ASI eksklusif sampai anak saya umur 7 bulan yang pertama. Kemudian kok ASI saya seret ya, kenapa ya? Ya atau karena anaknya sudah mulai makan, oh ternyata saya hamil lagi gitu. Dan saya juga tidak tahu ya, Allah yang memberikan rezeki gitu ya, kapan itu terjadi gitu. Saya juga tidak tahu karena merasa sudah oke, ini planningnya adalah apa namanya kontrasepsi alami gitu, tapi ternyata tidak bekerja gitu ya. Terus nah itu ketika anak kedua lahir, Masya Allah, itu ujiannya sebenarnya. Walaupun dulu saya belum S3, jadi dulu tuh, jadi makanya saya bilang hidup saya tidak ideal sebenarnya ya. Kalau maksudnya ya hidup manusia biasa lah sebenarnya. Jadi eh, saya sudah menjadi dosen tetap saat itu. Tahun 2016 lulus S2, saya menjadi dosen tetap dengan punya dengan kondisi hamil gitu kan. Kemudian melahirkan anak pertama, cuti melahirkan dong 3 bulan. Terus baru mulai aktif bekerja, mengajar, sempat alhamdulillah aktif mengajar, penelitian dan lain-lain. Tapi selang setahun saya cuti lagi, cuti melahirkan lagi. Jadi
dulu karir perdosenan saya sempat terhambat. Nah, saya memang karena saya merasa target saya ya saya S2 selesai. Saya nggak punya ambisi yang lebih karena fitrah sebagai perempuan juga paham bahwa fungsi reproduksi perempuan itu punya masa ya yang kalau kita lewati akan berisiko lumayan gitu. Tapi jadi saya tidak memasang target terlalu terlalu tinggi gitu. Yang penting saya sudah S2, saya sudah lega gitu. Jadi saya fokus ke anak-anak. Maka saya merelakan ketika teman-teman dosen saya sudah naik jabatan fungsional, saya ya udah, saya saya tahan dulu, saya fokus ke anak-anak dulu. Jadi ketika diminta untuk mengerjakan tugas tambahan di kampus gitu ya, saya dengan sadar diri menolak gitu karena tidak mampu, saya fokus ke anak-anak saya. Jadi sebenarnya itu sih saya realistis ya. Jadi kalau lihat perjalanan karir dosen saya nggak cepat juga gitu ya, yang biasa-biasa saja gitu, biasa-biasa saja. Nah, kemudian eh, karena sejak 2016 saya S2 hingga ke 2020-an ya, 2020-an itu kan sudah hampir 5 tahun. Dan memang karena sebagai tenaga pendidik tuntutannya kan harus terus belajar gitu. Akhirnya karena ada dorongan support dari fakultas, dari prodi, dari universitas untuk melanjutkan studi. Nah, saya dan ada rekan saya juga, dosen juga, dan sebenarnya alumni juga, alumni S2 Kesmas tapi MKM-nya, alumni BUMS. Nah, itu kita mencoba mendaftar beasiswa gitu, karena apa ya, tidak ingin menjadi beban kampus lah gitu ya. Kita mau coba mendaftar beasiswa dan kayaknya kok belum banyak ya dosen UMJ yang dapat beasiswa. Kenapa ya gitu? Apa kita tidak mampu bersaing dengan dosen-dosen luar gitu kan? Akhirnya kita mau coba membuktikan diri nih. Kita mencoba daftar beasiswa dan kebetulan beasiswa itu adalah beasiswa program perdananya Kemendikbud yang dulunya sebenarnya nggak nggak baru-baru amat sih, cuma rebranding, cuma lebih baik gitu karena sekarang disupport oleh LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia yang khusus untuk dosen gitu, jalur dosen perguruan tinggi, dan alhamdulillah kami lolos gitu. Jadi sebelumnya harus harus LOA SIMAK UI gitu ya. Nah, maka ketika sekarang menjadi mahasiswa S3, prioritas saya tetap anak-anak. Jadi kayak banyak sekali excuse saya sebenarnya di kampus. Misalnya kalau kampus ada kegiatan subuhan mengaji itu kan AIK terus berjalan ya. Jadi dosen teknik tuh punya program mengaji apalagi Ramadan. Itu saya paling sering minta izin gitu. Mohon maaf gitu kan. Tidak bisa karena mengurus anak-anak berangkat sekolah gitu kan ya. Seperti itu. Karena saya selalu memprioritaskan mengantar anak sekolah, anak sudah aman di sekolah, baru saya ke kampus, saya mengerjakan disertasi atau saya mengerjakan tugas saya di UMJ gitu, seperti itu. Dan pasti harus ada dukungan dari suami ya, sebagai seorang ibu dan istri. Tapi kalau kayaknya sampai sekarang, alhamdulillah saya masih memegang prinsip melakukan kewajiban utama sebagai seorang ibu dan istri, baru sebagai seorang dosen gitu, karena ya Allah mengajarkannya seperti itu gitu. Wanita tidak wajib bekerja. Eh, Seorang muslim itu boleh bermanfaat di mana saja kan, ya boleh bermanfaat di mana saja, mengembangkan diri itu menjadi suatu kewajiban sebagai seorang muslim. Tapi kan enggak menjadi kewajiban untuk bekerja, dan bekerja pun kita nggak boleh diniatkan untuk membantu ekonomi keluarga, enggak, karena nafkah itu kewajiban suami gitu. Jadi selama ini saya meniatkan saya bekerja sebagai dosen gitu ya, ya karena memang ya saya senang senang tanya laras lah gitu. Bagaimana saya di kelas gitu ya, karena saya senang dengan mahasiswa, ya suka bercerita lah dengan mahasiswa gitu, karena kalau saya pernah waktu saya belum lulus S2 ya, bahkan saya belum sekolah S2, saya pernah diminta membantu fakultas dan univ di PMB dulu. Saya pernah eh, menerima mahasiswa baru gitu ya, pelayanan lah. Itu saya sakit gitu. Jadi sepertinya ini bukan bukan passion saya gitu. Saya nggak bisa nih senyum ramah-ramah depan orang yang baru kita kenal. Itu saya nggak bisa gitu ya. Jadi oh sepertinya bukan pekerjaan yang cocok buat saya. Jadi
apa namanya itu jadi satu motivasi. Ya udah harus belajar. Kalau mau jadi dosen harus belajar lebih gitu seperti itu. Jadi ya kalau ditanya membagi waktu pasti tidak ada yang balance ya. Tidak ada yang pasti nggak balance. Kita berusaha untuk membalance kan pasti nggak balance gitu. Nggak ada kayak nggak ada manusia yang hidup di dunia ini dengan balance. Pasti akan ada satu yang kalahkan. Eh, Pintar-pintar kita memprioritaskan saja gitu. Kayak seperti sekarang nih. Ini Iya. sebenarnya kalau orang yang kenal saya jam segini itu jam saya buat anak sebenarnya ya. Jam saya buat apalagi kalau malam kalau orang-orang yang kenal sama saya, "Ih, eh, bisa nggak malam rapat gitu?" Mohon maaf, tidak bisa karena malam itu jadwal anak Ba'da maghrib anak saya mengaji dengan saya, kemudian hafalan Quran, kemudian belajar buat besok sekolah, sampai bedtime-nya baca buku cerita sama saya, sampai mereka tidur, baru saya melayani suami. Seperti itu, bahkan suami saya pun ngalah. Iya. Bahkan suami saya pun ngalah. Jadi kalau suami saya pulang kerjanya maghrib gitu, yang menyambut pulang, menyediakan makan gitu ya, masak air panas buat mandi, udah eh, ya tinggal dulu ya ngurus anak-anak dulu gitu. Jadi ya suami saya mandi sendiri, makan sendiri gitu kan. Ya dia ganti baju sendiri, masa kita gantiin kan enggak sih. Jadi itu maksudnya. Tapi alhamdulillah sekarang dapat waktu longgar ya karena saya ada tugas di kampus juga sudah titip ke suami minta tolong titip anak dulu gitu sebentar. Jadi eh, suami alhamdulillah mau bantu kita jaga anak Berarti juga. memang Ya, dari bantu sih ya karena sebenarnya tugasnya dia juga ya. So, iya. kita apa kerjasama gitu kerjasama. Tapi itu Laras ya jadi ya nggak ideal banget sih ya. Oke, berarti memang dari perjalanan Mistia ini memang yang paling membuat Mistia itu kuat untuk bertahan adalah support dari orang-orang sekitar ya, Miss ya. Gitu. Oke. Nah, eh, di dalam menjalani dari S1 hingga sekarang yang hingga kemarin menjadi dosen dan juga menjadi ibu rumah tangga. Nah, kira-kira Mistia pernah nggak sih merasa burnout atau lelah secara fisik dan mental? Dan bagaimana cara Mistia untuk menangani hal tersebut atau istilahnya kalau sekarang itu melakukan self reward gitu, Miss. Self reward ya. Oke. Burnout pasti ya kelelahan. Bahkan kalau saya boleh cerita ke teman-teman di sini, sebenarnya saya sempat terdiagnosis depresi gitu. Kalau cerita saya nangis. Apa nih? Ya, yang udah tahu lah ya. Iya. Pastilah burnout mah. Ya, apa namanya? Ya kalau lagi capek sama anak-anak, ya marahin anak pasti. Ya, itu sama-sama kerjaan. Ya kalau kerjaan kan dia benda mati ya. Maksudnya tergantung kitanya gitu kan. Ya udah kalau saya capek sama kerjaan saya tinggalin. Ya udah ditinggalin aja gitu. Tapi kalau sama anak itu kan nggak bisa dong. Ya kalau sama anak ya nggak bisa. Jadi kayak yang akan jadi tempat saya berpulang adalah suami gitu. Jadi kalau menurut saya sangat penting untuk kita seorang perempuan memilih suami yang tepat gitu dan harus membicarakan hal-hal yang akan kita hadapi bersama di rumah tangga nanti ya terkait dengan bagaimana kalau kasih waktu apakah suami ini akan melarang kita bekerja atau tidak gitu kan apakah suami akan mendukung kita untuk menggapai mimpi kita yang belum sempat tercapai misalnya apakah suami akan mau sharing uh, kewajiban di rumah, mengerjakan domestik gitu. Itu akan sangat membantu sekali gitu. Dan saya bersyukur mendapatkan suami yang sangat support gitu ya. Walaupun ya pastilah konflik-konflik itu pasti ada ya. Nggak ada sepasang suami istri yang sangat cocok itu nggak ada sih menurut saya. Nah, apalagi burnout, ya itu paling cerita sama suami yang perempuan menangis ya pasti menangis gitu kan. Kalau udah eh, apa emosinya sudah tidak tertahankan, ngomelin anak ya pasti kan ngomelin anak gitu. Terus cuman ya satu apa ya namanya hal yang bisa saya lakukan paling melakukan hal yang kita senangi ya. Iya. Melakukan hal yang kita senangi misalnya kalau saya senangnya nonton gitu kan, ya saya nonton. Kadang ngajak suami, anak-anak nunggu anak-anak tidur dulu gitu nonton. Ya, nonton yuk.
nonton Netflix ya. Nonton yang dulu udah nggak bisa ke bioskop gitu. Saya tipe ibu yang emang sangat merasa bersalah kalau bersenang-senang di luar tanpa mengajak anak gitu. Entah kenapa dari dulu seperti itu. Jadi kayak ya kalau nonton bioskop setelah punya anak itu sangat sangat bisa dihitung jari lah berapa kalinya gitu ya. Ya paling itu. Terus kadang yang suami sih yang ngerti gitu, ya udah kamu gak usah urus anak-anak dulu gitu. Tapi kalau sama kerjaan atau tugas disertasi atau tugas kuliah itu, kalau pekerjaan ya yang tadi saya bilang, pekerjaan ya udah ditinggalin dulu kalau pekerjaannya. Kalau disertasi kan kita kekejar waktu nih, makanya saya sebenarnya nggak lulus tepat waktu gitu, di luar target. Kalau dulu awal-awal kuliah saya ambis summa cum laude gitu ya. Ambisnya masih ada. Summa cum laude IPK 4 nggak dapet, dulu sempat ada yang amin. Tapi sampai sekarang IPK saya 3,94. Terus pengen lulus tepat waktu. Kalau di UI kan tepat waktu 4 tahun, tapi qadarullah. Jalan ceritanya Allah ya. Tiba-tiba saya hamil di pertengahan perkuliahan, sehingga ada masa-masa saya off kita setahun gitu ya. Ya, apa namanya? Jadi sekarang kalau merasa hal-hal yang membuat burnout, saya sudah melewati satu titik terendah yang saya rasakan dalam hidup saya. Jadi kayak, lu mau ngasih tantangan apa buat gue, sini gue kuat gitu. Jadi kayak, oke, nih saya kalau kalau kita lagi apa namanya berada di puncak gunung gitu, saya tuh masih proses awal mendaki lagi sebenarnya. Saya habis terjun ke jurang sebenarnya gitu ya. Kondisi kan makanya kemarin ketika ditawarin Kak Eva, Kak bener saya nih, saya bilang gitu kan. Jadi eh, tapi alhamdulillah sih bisa dihadapi ya. Ya itu, ketika burnout kita melakukan hal yang kita senangi, tapi sejujurnya ya sebagai seorang ibu banyak yang sudah kita korbankan ya. Bukan korbankan sih, kita kita relakan lah untuk tidak kita nikmati lagi sebenarnya. Kadang nanya anak itu nanya saya, Bunda sukanya apa sih? Mereka tuh sampai tidak bisa mengidentifikasi gitu. Bunda sukanya apa sih? Bunda senang makan apa sih? Bunda suka warna apa sih? Bunda sukanya ngapain sih? Itu mereka sampai tidak tahu karena memang eh, saya sampai apa namanya? Apa iya saya sejarang itu self reward gitu ya? Sehingga anak-anak saya pun nggak tahu apa yang disukai sama ibunya. Tapi kalau saya ya udah sama suami aja. Kalau udah burn out tuh ah, bener-bener sangat membantu ya. Nonton bareng suami gitu yang ngobrol sekedar di talk, pillow talk aja, misalnya suami saya lembur, saya nungguin sampai dia pulang terus istirahat sambil tidur, menjelang tidur kita ngobrol nangis-nangisan gitu. Udah besoknya ya udah recharge lagi ya, sesederhana itu sih Laras ya. Jadi Berarti memang nggak yang aneh-aneh gimana gitu. berarti memang peran suami ini amat sangat merecharge energi ya, Miss ya, gitu ya. Betul, betul. Itu. Oke. Mungkin karena waktunya terbatas ya, Miss ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin untuk teman-teman di sini yang masih bimbang nih, Miss, ingin melanjutkan studi tapi ingin bekerja juga, atau misalkan kakak-kakak alumni di sini yang sudah berkeluarga dan sedang bekerja tetapi ingin melanjutkan studi. Nah, kira-kira ada tips gak nih, Miss, untuk yang masih bimbang? Oke, kalau buat yang mau melanjutkan studi, itu yang pertama kita perlu set dulu ya. Maksudnya, oke, kita mau lanjut studinya di Kesmas lagi kah? Gitu kan. Sebenarnya kan kalau sudah selesai S1, melanjutkan ke jenjang berikutnya kan sebenarnya ada tujuan khusus ya. Ada tujuan khusus gitu. Kalau misalnya teman-teman yang sudah bekerja, misalnya untuk kenaikan karir kah ya, kenaikan jabatan tempat kerja kah gitu. Atau teman-teman yang masih mencari passionnya, apakah mau menambah jenjang pendidikan karena untuk menambah apa namanya skill dan juga kompetensi yang diharapkan nanti akan membuka peluang pekerjaan lebih luas lagi gitu kan. Itu sebenarnya kan kita punya sebenarnya endingnya tuh pengen gimana, karena kalau milih prodi S2 atau S3 itu kan nggak bisa kayak S1 dulu mau jadi apa. Kalau kita nanya anak S1,
kamu nanti jadi SKM terus mau jadi apa kan bingung kan, masih bingung. Tapi kan kalau udah S2 kan nggak boleh begitu kan. Jadi sebenarnya pertama kita targetkan dulu itu. Kita mau jadi apa sih nanti, mau ngapain gitu kan. Nah, kemudian disesuaikan dengan kondisi diri kita sekarang. Sudah menikah atau belum gitu ya. Kalau belum menikah ya udah, mungkin masih punya keleluasan waktu yang lumayan lapang gitu. Tapi kalau ketika sudah menikah, pastikan dulu ada persetujuan suami, persetujuan keluarga gitu ya. Kalau sudah punya anak, dikomunikasikan juga dengan anaknya gitu. Ibu mau sekolah lagi nih, gitu kan. Nanti akan sibuk, misalnya adik keberatan nggak kalau misalnya nanti suatu waktu adik ibu titipkan ke siapa gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kalau menurut saya perlu dikomunikasikan gitu, khususnya untuk yang sudah berkeluarga. Seperti itu. Kemudian secara finansial juga disiapkan. Apakah mau sekolah ya atau kuliah lagi itu dengan biaya pribadi atau mau cari support dana dari luar. Kalau memang misalnya mau mencari beasiswa, kan kemarin banyak ya apa namanya? Kemarin ada tuh Kak Ardina, halo. Nah, ini dia yang berhasil kan mendapatkan beasiswa luar negeri. Dan masih di sana ya, jadi warga negara Korea kayaknya. Nah, maksudnya itu ya di apa diidentifikasi dulu ya, diidentifikasi dulu mau oh secara finansial kayaknya akan berat misalnya kalau S2 zaman sekarang biayanya agak mahal, lebih mahal ya daripada dulu gitu. Oh, saya harus apply beasiswa nih. Saya harus apply beasiswa, berarti di list nih beasiswa mana, kampus yang dituju kemana, beasiswa mana yang cocok gitu kan. Kita bikin timeline ya. Kapan target itu harus tercapai? Bikin timeline sambil lihat, oh saya pengennya di Jabodetabek aja misalnya. Maka pilihlah kampus yang memang terjangkau dari rumah. Ya, Azan. Miss, mungkin kita jeda azan sebentar ya, Miss.
Oke, mungkin kita lanjut sebentar lagi kali ya, Miss ya, untuk sesi kali ini. Iya, boleh. Oke, Ceritanya kepanjangan tadi ya. enggak loh, sangat-sangat menginspiratif. Oke, berarti memang kalau misalkan teman-teman ingin melanjutkan pendidikan itu harus dilihat dulu nih tujuan dari ingin melanjutkan pendidikannya itu mau ke ranah mana, kemudian di set targetnya, terus jangan lupa juga berkomunikasi kepada orang tua atau memang kalau misalkan sudah menikah berkomunikasi dengan suami dan juga anak dan juga harus siap secara finansial dan juga mental. Itu ya Miss tipsnya. Hmm. Oke, mungkin karena waktunya sudah maghrib juga, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Miss. Oke, Iya, boleh Lara. oke, ini ada satu yang bertanya dari Mbak Eva. Pertanyaannya, bagaimana bangkit dari titik terendahnya dan cara menyikapinya? Ya, langsung dijawab apa gimana, Ras? Iya, Boleh. boleh langsung dijawab, Miss. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh nanti raise hand atau boleh di chat. Mm-mm. Oke, makasih Kak Eva. Kalau ditanya bagaimana cara bangkit, seperti yang tadi saya bilang ya, sebenarnya saya masih dalam tahap mendaki lagi gitu ya. Jadi belum sepenuhnya bangkit, belum sepenuhnya bangkit. Saya bersyukur karena banyak orang-orang baik di sekitar saya yang mau membantu gitu. Jadi ketika berada di titik terendah dan merasa tidak mampu menatap dunia gitu, ya saya menarik diri. Ya, saya menarik diri. Bahkan ya kalau istilah COVID ya mengisolasi diri lah, mengisolasi diri di rumah saja atau selalu menyepi kalau saya dulu ya, selalu menyepi ya. Kalau ada rasa rasa itu muncul ya saya luapkan gitu ya. Kalau ya rasa sedih, rasa kecewa, rasa apa yang saya rasakan ya saya luapkan ya. Ya memang paling sering menangis gitu ya, menangis bercerita dan saya sebenarnya tipe yang introvert. Jadi untuk hal-hal yang bersifat sangat privacy itu eh, saya tidak bisa cerita ke banyak orang gitu bahkan sama orang oke terus, di depan orang saya senyum gitu kan tapi ternyata sedang menangis di dalam hati gitu ya dan tipe orang yang merasa tidak enak untuk minta tolong ke orang lain sebenarnya. Jadi ya satu-satunya yang bisa saya percaya dan mau mendengarkan dengan itu ya dengan suami saya ya. Jadi saya ngobrol. Kemudian saya merasa saya butuh pertolongan secara profesional, maka saya berinisiasi untuk berkonsultasi dengan psikolog gitu ya. Saya berkonsultasi dengan psikolog, kemudian ya itu sempat sempat ada apa namanya screening kemudian tes ya ada tes sempat terdiagnosis depresi berat gitu depresi berat masa gitu kan. Dari sekian poin ini yang saya isi dari pertanyaan-pertanyaan itu ya itu yang tidak saya jawab iya itu hanya rasa ingin bunuh diri alhamdulillah belum sampai ke tahap sana gitu. Apakah Anda punya ada pertanyaan terkait apakah Anda punya keinginan untuk bunuh diri? Itu ada pertanyaan salah satunya pertanyaan seperti itu. Itu yang saya masih saya jawab tidak. Pertanyaan yang lain hampir semuanya saya jawab iya. Jadi oh ternyata kondisi saya separah ini. Jadi eh, mau menerima sebenarnya itu ya mau menerima. Jadi ya apa yang ada rasa yang ada yang muncul ya udah kita terima. Tapi saya tidak memaksakan diri. Dulu saya sempat memaksakan diri ya. Setelah satu kejadian itu kemudian saya merasa dunia ini baik-baik saja, saya baik-baik saja. Lalu saya memaksakan diri untuk langsung beraktivitas. Itu rasanya seperti orang bodoh gitu. Bodohnya tuh saya nggak ngerti apa-apa, saya linglung, ya, saya sering sakit kepala dan itu masih berlangsung sampai mungkin beberapa minggu terakhir. Setelah sekarang udah alhamdulillah sudah lumayan membaik seperti itu dan saya merasa bahwa ya ini memang satu proses yang harus dijalani. Jadi saya nggak memaksakan bahwa itu harus harus selesai sekarang nih saya harus bangkit harus enggak karena semakin saya kencang meneriakan itu pada diri saya sendiri semakin saya jatuh saya merasanya seperti jadi ya udah ketika saya belum siap cerita ke orang saya diam
Kan saya rasakan sendiri gitu. Tapi eh, ya kita punya Allah ya. Jadi ya udah eh, setiap hari saya bercerita gitu kan kepada Allah ya. Saya bilang ya Allah tolong kuatkan. Di samping itu juga ada suami saya dan banyak apa ya namanya advice juga ya dari psikolog. Hmm, ada hal-hal yang perlu direlakan yang tadinya saya tidak relakan. Itu sih yang pelan-pelan saya mencoba merelakan kayak saya ambis untuk lulus S3 cum laude gitu kan. Terus nggak bisa, nggak bisa gitu. Tidak apa-apa, Miss. Terkadang memang manusia merencanakan, tetapi semua keputusan itu ada di Tuhan. Iya betul. Nah, Itu kayak Mistia tetap sebagai ibu yang hebat, ibu yang kuat juga, dan selalu disupport dengan orang-orang sekitar gitu. Hal-hal tersebut mm, mungkin menjadi motivasi dan juga support system untuk Mistia sampai saat ini, gitu. ya. Bagaimana Mbak Eva? Mungkin mau ada tanggapan atau sudah cukup? Pas kayak Eva ya nggak banyak sih ya yang tahu gitu kan karena kalau kayak Eva makasih. Terima kasih Mbak Eva. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin berdiskusi. Jadi minta doanya juga dari teman-teman kita saling support ya. Apapun mimpi kita itu kita bisa apa namanya uh, menargetkan dengan realistis. Tapi Allah juga yang akan berkehendak gitu ya. Allah juga yang akan menentukan seperti apa jalan hidup kita nanti ya. Tugas kita ya ikhtiar gitu kan. Tugas kita ikhtiar melakukan versi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita, kemudian untuk orang-orang sekitar kita yang kita sayangi gitu. Itu sih yang apa namanya yang menjadi motivasi terus gitu. Walaupun di satu sisi kok seperti ini gitu kan. Kok jadi begini itu lama gitu kan saya merasakan pernah ada di fase itu gitu. Dan itu apa ya? Nggak bisa dipaksakan untuk kita harus langsung menerima gitu kan. Jadi kita kita pasti teman-teman akan adalah fase-fase kehidupan hidup hidup ini kan seperti roda gitu ya nggak selalu kita lancar urusannya nggak selalu kita happy gitu pasti ada fase-fase yang kok kita merasa seperti menjadi manusia yang paling eh, sial gitu ya di dalam satu fase kehidupan dan ya berhusnuzon saja sama Allah gitu. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang sudah kita upayakan, pasti sudah ditakdirkan oleh Allah adalah hal yang terbaik. Ya, jadi nggak apa ya itu sih yang sedang saya jalankan sekarang gitu. Jadi berupaya dengan peran ganda di yang sedang diangkat di tema ini ya di Hari Anak ini eh, tetap memprioritaskan anak gitu ya dan keluarga, kemudian tugas kewajiban sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa. Jadi mohon doanya untuk dapat saya menyelesaikan disertasi yang masih menjadi PR, yang menjadi PR sebenarnya harus harus segera lulus, insya Allah bisa segera kekejar dan juga semoga teman-teman di sini juga dimudahkan untuk menggapai target-target dalam hidupnya ya dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar gitu. Kemudian bisa menjalin silaturahmi sama teman-teman alumni. Salam kenal, iya. Kak Lina nih kayaknya senior ya, karena terputus ini apa namanya angkatannya. Maksudnya saya masuk sudah tidak ada Kak Lina gitu. Kayaknya senior saya angkatan beberapa gitu. Salam hormat kakak. Oke. Dikarenakan mungkin keterbatasan waktu juga ya Miss ya. Ini ada banyak juga dari semangat dari teman-teman di sini. Terima kasih. Jauh. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya kita tutup sampai sini saja Mm, karena boleh, waktu maghrib sangat singkat. betul.
Terima kasih kepada Miss Tia untuk waktunya, sudah bersedia untuk berdiskusi dengan teman-teman di sini, bersedia untuk sharing kehidupan Miss Tia dan juga mengasih tips-tips untuk teman-teman yang mungkin masih bimbang nih untuk mengambil pendidikan lebih lanjut. Semangat Miss Tia, semoga selesai disertasinya dan Ya, terima sehat kasih. selalu gitu. Hmm, Oke, terima kasih juga, mungkin Lara. di sini sebelum dikembalikan ke MC, aku mau sedikit menyimpulkan dari sesi diskusi hari ini bahwa di dalam hidup ini kita harus mempunyai target. Kita harus set target kita untuk kita ke depannya mau kemana gitu. Jangan sampai kita bingung nih di tengah jalan mau kemana gitu. Karena kita tidak punya target yang sudah rencanakan gitu. Tetapi dari target tersebut itu kita juga harus menyiapkan ruang ikhlas ya, Miss ya, ruang ikhlas untuk menerima bahwa tidak semua target itu akan tercapai gitu. Karena yang menentukan target tersebut akan tercapai atau tidak itu hanyalah Allah. Seperti itu. Nah, Miss Tia juga merupakan ibu yang super duper hebat di sini karena selalu memprioritaskan anak yang dimana selalu membagi waktu dengan mungkin kalau dibilang balance gitu itu rasanya mungkin belum cukup balance tetapi sudah amat sangat dengan maksimal ya Miss ya untuk membagi waktu antara anak dengan pendidikan dan juga dengan pekerjaan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau lanjut ke pendidikan selanjutnya, mungkin boleh nih langsung di set targetnya, di set lagi tujuannya, mau ke ranah kemana, dan juga disiapkan finansialnya. Seperti itu, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak, Miss Tia, sudah bersedia hadir di Alumni Talk Volume 4. Oke. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Tidak sia-sia waktu 1 jam lebihnya bergabung di Zoom ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Seperti itu. Terima kasih ya Laras Ya, dan juga terima kasih teman-teman Ikalum sudah banyak. memfasilitasi. Oke, saya Laras Eka Agustina. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Aisyah selaku MC. Baik, terima kasih Laras dan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Istiana Sururi. Terima kasih atas sesi diskusinya yang sangat inspiratif dan penuh makna. Mungkin izin Miss, kami dari Ikalum ingin melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis karena kesediaan Miss sebagai narasumber untuk alumni talk pada uh, kali ini. Izin ya Miss. Iya, terima kasih. Silahkan. Terima kasih Laras dan Ala. Saya terima dengan baik ya sertifikat penghargaan. Oke, Miss. Mungkin dari bagian admin boleh bantu di dokumentasi. Oke, Ya, baik, siap. mungkin aku izin screenshot. Oke, baik, Oke, Laras. Lanjut sertifikatnya saja ya. sepertinya tidak tershare screen, Kak. Oh, tapi udah kan? Tapi udah Laras. Mungkin bisa langsung next aja kita ke foto bersama ya, Miss dan teman-teman semua. Jadi kepada seluruh peserta mohon untuk mengaktifkan kameranya dan kita bisa berfoto bersama. Mungkin dari Kak Adi dan Laras boleh bantu untuk di screenshot juga. Oke, aba-aba dimulai dari saya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Mungkin boleh ganti gaya, teman-teman. Ada request. Ikalum ada ikonnya nggak? Ikalum. Ikalum. Belum ada, Miss. Belum ada, Mes. Belum bikin dong, bikin. Iya. Kali U. Unggul. Boleh, Mes. Dan teman-teman boleh. Sama mana sama. Oke, kayak mana U-nya? Kayak gini ya. Unggul. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima Oke ya. kasih. Baik, demikian rangkaian acara sharing session Alumni Talk yang keempat pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Dari saya terima kasih banget kepada Miss Tia yang sudah berkenan menjadi narasumber pada Alumni Talk atau sharing session pada sore hari ini, dan juga Laras selaku moderator. Sampai jumpa di Alumni Talk berikutnya dengan tema dan narasumber yang nggak kalah menarik lainnya. Saya Aisyah Lawiyah, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Terima kasih semuanya. banyak alumni-alumni kita yang keren ya. Kita tunggu ya untuk acara yang lebih keren lagi periode berikutnya. Izin live ya Terima teman-teman. kasih, Miss. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.